beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga diri kalian, jangan kalian jerumuskan diri kalian dan keluarga kalian masuk ke dalam siksa api neraka. Kaum lelaki dijadikan dan diciptakan oleh Allah lebih kuat dari kaum wanita, karena kita punya tanggung jawab sangat besar. Apalagi yang sudah menikah, kita hitung berapa lama kita sudah menikah, berapa banyak waktu yang kita luangkan atau kita lewatkan, sedangkan di situ kita mengetahui istri-istri kita suka ninggalin sholat, suka ngelawan, suka berbohong, suka mengomongin orang. Dosanya kita yang tanggung. Allah nggak tanya istri kita, Allah yang menanya kita. Yang diminta tanggung jawabnya itu kita, bukan mereka, tapi kita. Kenapa tidak diajarkan? Kenapa tidak dididik? Kenapa tidak dikasih tahu kalian adalah suami, pemimpin dari rumah tangga? Jangan biarkan di dosa-dosa tersebut menjadi penyebab masuknya kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Makanya ini mesti diperhatikan. Banyak orang nggak memperhatikan ini. Maunya yang penting ijab kabul, wah udah dah. Dia nggak tahu di pundaknya bininya, anaknya, dosanya, semuanya dia nanggung. Menjadi siap di, insyaallah. Jadi mesti dididik. Terus juga apa yang mesti diperhatikan? Nanti pas sudah menikah, kadang-kadang yang namanya anak suka lupa sama orang tua. Kalau udah punya bini, apalagi pengantin baru, suka lupa sama orang tua. Jangan sampai orang tua nggak putus hubungan sampai akhirat nanti. Orang tua yang ngasih kita makan, orang tua, apalagi ibu yang melahirkan kita, mendidik kita, mengasihi kita, menyayangi kita, sehingga kita tumbuh besar, sehingga kita dapat sekolah, kita dapat mengenyam nikmatnya dunia, kita tahu ibadah, diajarin, dididik, dikasih makan terus tanpa hentinya. Dipilihin buat kita yang terbaik. Kalau sudah nikah, jangan lupa sama orang tua. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, anta wa malaka liwalidayk. Dirimu dan semua apa yang kamu punya adalah milik orang tuamu. Itu berlaku kapan ya Rasulullah? Sampai anak itu wafat sekalipun, dirinya dan semua yang dia miliki dari kekayaan, bukan punya istri, bukan punya anak. Kalau orang tua minta, kasih. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis al-Qudsi, barang siapa man asbaha wa huwa muhibban li, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan dia ridha menjadi hambaku, tapi dia tidak senang atau ada perasaan kesal kepada orang tuanya, wa ana mubghidhan lahu, maka aku akan membencinya. Barang siapa yang bangun di pagi hari dia ridha menjadi hambaku, tapi ada di dalam hatinya rasa kesal atau tidak senang walaupun sedikit kepada kedua orang tuanya, maka Allah marah kepada orang tersebut. Tetapi kebalikannya, barang siapa yang bangun di pagi hari
dan dia dalam keadaan tidak taat kepadaku, tapi dia ridho kepada orang tuanya, maka aku pun ridho kepada orang tersebut. Lihat, orang yang bangun di pagi hari dalam keadaan ridho kepada orang tuanya, ikut apa kata orang tuanya, walaupun dia dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan ridho. Makanya dikatakan ridallah fi ridho walidain. Maka ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua. Ini gak putus dengan kita menikah. Hubungan anak dengan orang tua gak putus walaupun kita menikah. Ya. Ini mesti kita kembali ingatkan, didik anak-anak kita, kasih tahu saudara-saudara kita agar jangan meninggalkan ajaran Islam. Ini ajaran sudah sempurna, dibawa oleh Nabi yang paling sempurna, sehingga agama ini menjadi agama yang diridai oleh Allah. Sampai dikatakan inna dina indallah Islam. Agama yang diridai oleh Allah adalah Islam. Ya. Ini adalah dua perkara. Kalau misalnya Anda terusin lagi banyak. Ya. Jadi Anda wasiatkan kepada yang belum nikah, ya. Nanti ya, kalau mau cari istri, ya, tanya dulu orang tua. Ya. Atau dia punya pilihan, kasih tahu ke orang tua. Ya, ingat, kita punya agama, kita punya aturan. Jangan suka maksiat, jangan suka berduaan sama yang bukan muhrim. Ya, apalagi anak-anak zaman sekarang, pergaulannya masya Allah. Ya, laki perempuan udah sama aja. Di Indonesia sama kayak Amerika. Ya, berzina di mana-mana bebas. Nggak ada yang merasa ya, berdosa. Ya, itu orang nggak tahu apa dosanya. Semua maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan minum khamar, jangan mabuk, jangan merampok, jangan membunuh. Allah melarang apa? Perbuatannya. Allah melarang untuk kita. Allah melarang agar kita tidak melakukan perbuatan tersebut, seperti merampok, seperti membunuh, seperti mabuk, seperti berjudi, seperti mencuri. Itu biasa. Tapi yang luar biasanya ini apa? Wala taqrabuz zina. Allah tidak melarang kita untuk tidak melakukannya. Allah bahkan melarang jangan dekat-dekat, bukan ngamalin, bukan ngelakuin. Jangan dekat-dekat sama yang namanya zina. Allah tidak mengatakan jangan dekat-dekat dengan mencuri, jangan dekat-dekat dengan membunuh. Tidak. Jangan membunuh, dilarang membunuh, dilarang mencuri. Tapi kalau zina, wala taqrabuz zina. Kalau berzina, jangan dekat-dekat sama yang namanya perzinahan. Pernah sudah Anda ceritain bagaimana seorang yang soleh, ahli ibadah, dapat membunuh, dapat mabuk, dapat berbohong karena dia berzina. Ya, pernah satu hari orang soleh, maka dikatakan riwayat para seorang malaikat dites, ditaruh di atas muka bumi, diketemukan dengan seorang wanita yang begitu cantik. Dia bilang akhirnya dia berzina. Pas berzina ketahuan nama suaminya itu perempuan. Kebetulan dia lagi mabuk. Udah gara-gara berzina dia mabuk, iya, ngebunuh iya. Jangan dekat-dekat sama yang namanya zina. Kalau ente punya hasrat mau nikah, nikah. Udah cukup waktunya, nikah. Kalau belum cukup atau belum mampu, maka banyak-banyak berpuasa.
puasa, ya. Begitu caranya. Lestarikan kebudayaan Islam di dalam diri kita. Didik anak-anak kita di dalam Islam. Didik istri kita di dalam Islam. Jaga anak dan istri kita di dalam tariqah atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan suatu momentum pernikahan adalah suatu momentum di mana itu menjadi kendaraan kita untuk lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Kita jadikan khidmah pengorbanan kita sebagai suami di dalam pernikahan itu adalah jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju surganya Allah. Sabar kepada istri besar pahalanya, sabar kepada anak-anak besar pahalanya. Kita, tanggung jawab kita akan menyampaikan kita ke dalam surga kalau kita benar-benar mendidik dan menjaga anak serta istri kita. Insya Allah semua yang hadir di sini dijadikan orang-orang yang beruntung, mendapatkan istri-istri yang salehah, mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah, dan insya Allah dijadikan itu suatu kendaraan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.